Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaquna as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah untuk yang kedua kalinya untuk melanjutkan materi kita. Saya sudah menyampaikan bahwa akar masalah dalam sebuah pernikahan adalah perbedaan visi dalam pernikahan itu. Kemudian saya menampilkan kisah tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut yang pada awal pernikahan itu tidak mengalami masalah, tetapi ketika Nuh dan Lut itu mengaku sebagai nabi dan istrinya ternyata tidak mengimani kenabian suaminya, dari situlah kemudian muncul masalah. Hari ini kita membahas tentang visi pernikahan. Berarti yang namanya menikah itu harus berpikir tentang jangka panjang, karena kita makin lama juga makin menua. Daya tarik kita juga tidak seperti dulu pada waktu muda. Kemudian apa yang nanti akan membuat kita merasa nyaman dalam usia yang tua juga berbeda dengan apa yang dulu pada waktu masih muda. Dulu waktu masih muda mungkin olahraga berat kita masih bisa, makanan apa saja bisa masih masuk. Tapi setelah kita menikah, setelah kita menua, jelas nggak bisa seperti itu lagi. Masa tua itu kadang-kadang malah masa di mana kita mulai menolak dunia. Makan aja harus pilih-pilih. Cuma dibatasi berapa sendok, karena kalau sudah kebanyakan itu akan mengganggu kesehatan kita. Terlalu manis kita takut kena diabetes, terlalu gurih kita takut nanti kena kolesterol. Ya, kalau ada garamnya berlebihan kita takut nanti kita kena blood drug atau darah tinggi gitu ya. Akhirnya lama-lama kita mulai mengurangi kesenangan seperti itu. Tempat-tempat wisata juga sudah mulai tidak menarik karena tempat yang membutuhkan kita jalan, naik, turun, jelas bukan pilihan bagi orang-orang tua. Nah, ketika seperti itulah, maka apa yang membuat kita merasa nyaman itu tidak lagi seperti dulu. Memanen apa yang mereka lakukan pada waktu masih muda dan ternyata apa yang diterima itu tidak seperti yang diharapkan. Ada orang-orang tua yang harusnya istirahat, ternyata malah dibikin repot karena ulah anak mereka. Misalnya yang saya temukan di Solo itu ada orang tua yang anaknya itu suka hobi utang ke sana kemari. Orang tuanya punya sawah, kemudian pesangonnya ratusan juta. Itu habis hanya untuk membayar hutang-hutang anaknya itu, nilainya sampai miliaran. Dan sekarang ngontrak di satu ruangan yang cuma 4 kali 4 meter. Ada orang tua yang ketika menjadi tua ternyata menemukan suasana keluarga itu nggak seperti yang diharapkan. Mau menyalahkan siapa? Sedangkan Islam mengajarkan konsep al-jaza' min jinsil amal. Apa yang kamu panen adalah buah dari apa yang kamu lakukan. Maka ketika Rasul ditanya definisi cerdas dan iman, ya, ayul mu'minina aqyas. Ya Rasulullah, siapakah orang yang beriman dan cerdas? Beriman dan cerdas, siapa? Maka Rasul menjawab,
Aktsaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'da istidadan. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya untuk hidup sesudah mati. Kemarin sudah saya sampaikan kalau visi kita adalah akhirat, otomatis kita tidak hanya berpikir tua di dunia, tapi juga nasib kita kalau sudah mati nanti seperti apa. Dan itu yang lebih abadi sebenarnya. Berapa lama sih kita di dunia? Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat Islam itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalika, dan hanya sedikit jumlahnya nanti ini umurnya lebih dari itu. Coba Anda kalau jadi ketua RT, Anda mendata warga. Kalau warga Anda usianya ada yang di atas 70 tahun, ada, coba hitung berapa orang? Nggak sampai 100 orang. Nggak sampai 100 orang. Sedangkan kita juga menemukan orang-orang yang meninggal dunia di usia-usia muda. Jadi Rasul mengatakan rata-rata umur umat Islam itu 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang usianya di atas itu. Hanya sedikit. Sedangkan akhirat itu abadi. Jelas berpikir tentang bagaimana nasib di akhirat itu jauh lebih penting daripada sekedar yang penting senang di dunia. Sementara apa yang kita nikmati ini tidak lama. Coba bayangkan ketika Rasul ditanya tentang perbedaan antara dunia dan akhirat. Beliau mengatakan mad dunya fil akhirah. Dunia itu nggak ada nilainya dibandingkan akhirat, itu nggak ada nilainya. Mad dunya fil akhirah, tidak ada nilai dunia di akhirat. Illa kecuali mithlu ma yaj'alu misba'u fil yam falyandur bima yarji. Kecuali seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke dalam laut kemudian menarik jari itu. Bapak dan Ibu harus sepakat dulu, ini air dalam gelas ini kira-kira 250 mili, 1/4 liter kira-kira. Kemudian saya masukkan jari saya ke sini. Coba perhatikan, saya masukkan ke sini. Kemudian saya tarik. Perhatikan. Berapa air yang ikut di jari saya? Ini kalau saya biarkan sampai nanti menetes, paling sekitar 2 sampai 3 tetes. Saya ulangi lagi, saya masukkan ke sini, kemudian saya tarik. Anda perhatikan, ini mengurangi air yang ada di gelas ini, mengurangi hanya sekitar 2 sampai 3 tetes. Ini kalau saya tutup lagi, kemudian ada orang yang baru datang, saya yakin dia akan mengira air ini masih utuh, belum berkurang. Karena berkurangnya cuma 2-3 tetes. Jadi air dalam gelas yang cuma 250 mili ini, 1/4 liter ini, dikurangi jari yang saya masukkan untuk mengambil air itu seolah-olah tidak berkurang. Bagaimana kalau Rasul mengatakan dunia itu hanya 2-3 tetes di jari, yang sisanya adalah lautan, itulah akhirat. Makanya kalkulator manapun nggak bisa untuk menghitung perbandingan antara dunia dengan akhirat. Jadi kalau orang hanya mikir tentang dunia tidak berpikir akhirat, ya memang orang gaduk leng mikir, ndak nyandak dia. Makanya ketika Rasul ditanya tentang cerdas dan iman, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Rasul mengatakan satu, aktsarul mauti dzikron, yang paling banyak mengingat mati. Kemarin sudah saya jelaskan, orang beriman dan orang kafir itu sama-sama takut mati, tapi dengan alasan yang berbeda. Orang kafir takut mati karena dia hidupnya untuk dunia. Jadi kalau mati berarti berakhirlah kesempat dia menikmati dunia. Dan karena berakhir dia takut mati. Kenapa? Lah terus ngopo ngelumpuk ke opo-opo setelah itu temen tinggal mati. Anda ngumpulkan mobil-mobil antik sampai 25, Anda bangga, habis itu Anda mati. Ngapain coba? Maka orang beriman juga takut mati. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu. Katakanlah tentang kematian yang kalian selalu lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum, dia tetap akan datang menemuimu. Orang beriman takut mati karena merasa untuk mendapatkan sisa lautan tadi yang namanya akhirat tadi, dengan amal yang dilakukan di 2 tetes tadi jadi nggak layak. Jadi sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita itu kalau ditukar dengan surga itu sangat-sangat tidak layak. Dan karena itu orang beriman punya tekad sepanjang hidup berusaha menjadi orang baik semaksimal mungkin. Dan itu akan berakhir ketika mati. Jadi ketika mati berarti kesempatan untuk melakukan amal soleh sudah tertutup. Dan orang beriman takut itu. Takut kalau bekalnya menghadap Allah belum cukup.
Maka orang cerdas itu orang yang takut paling banyak mengingat mati, karena ketika dia mati berakhir kesempatan dia melakukan amal soleh. Gimana caranya? Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhirku di dunia, maka mumpung masih sempat berbuat baik, aku berbuat baik. Jadi paling banyak mengingat mati, jadi tidak berangan-angan besok, padahal besok itu belum tentu milik kita. Mama dofata wal mu'amalu ghaibun walaka as-sa'atu allati anta fiha. Ya. Mama dofata, yang sudah lewat itu sudah terjadi. Mau ditangisi kayak apa gulung-gulung juga itu sudah pernah terjadi. Jadi waktu muda Anda mungkin pernah tidak sholat, mungkin pernah ke masjid kemudian ngambil sandal yang bagus karena Anda mengikuti anjuran ambil yang bagus-bagus, tinggalkan yang jelek-jelek. Maka dari rumah bawa sandal yang jelek, begitu di masjid lu ada yang lebih bagus, berarti nasihatnya ambil yang bagus-bagus, tinggalkan yang jelek-jelek. Anda mungkin pernah begitu waktu itu. Sekarang Anda menyesal, itu sudah terjadi apapun. Alasannya itu sudah pernah terjadi, pernah Anda lakukan. Mama dok patah, yang sudah terjadi sudah lewat. Wal mu'amalu ghaibun. Wal mu'amalu ghaibun. Dan yang besok itu belum ada, gaib. Walaka as-sa'atu lati anta fiha, yang kamu miliki adalah hari ini di mana kamu ada di dalamnya. Jadi hari ini itu nyata. Kemarin itu sudah lewat, besok belum ada. Kalaupun ada, belum tentu milik kita. Maka rumusnya orang beriman itu sederhana. Lakukanlah yang terbaik hari ini, titik. Pernah Rasulullah itu mau ngimami sholat. Kemudian Rasul berbalik badan kepada jamaah, kemudian mengatakan, "Shollu sholatal muwadi." Sholatlah seolah-olah ini sholatmu yang terakhir, sholat perpisahanmu. Ya. Sholatlah seolah-olah ini sholatmu yang terakhir. Jadi ketika Rasulullah itu memberikan nasihat, sholatlah seolah-olah sholatmu yang terakhir, jadi menghadirkan perasaan jangan-jangan ini amal yang terakhir loh, itu penting dalam perjalanan kita menjadi seorang hamba yang ingin menjadi baik. Misalnya begini, besok pagi sholat subuh, tanamkan dalam diri kita, jangan-jangan ini sholat subuh yang terakhir. Maka Anda akan khusyuk dan akan meningkatkan kualitas sholat subuh Anda. Begitu nanti datang sholat duhur, Anda ngomong lagi, jangan-jangan ini sholat duhurku yang terakhir. Nah ketika itu terjadi, Anda akan menjadikan sholat duhur Anda menjadi baik. Dan Anda tidak akan menyesal sholat subuhnya tadi baik, itu nggak menyesal. Oh tiwas tak rewangi sholat subuh tenanan tiba ije urip tekan duhur rak mungkin. Nanti sholat asar gitu lagi. Nah bertambah umur, bertambah ilmu, besok kalau ada kesempatan sholat subuh lagi, jelas lebih baik dari yang kemarin. Wong Anda tambah pengalaman, tambah ilmu kok. Dan misalnya sholat subuh itu kemudian runtuh masjid dan Anda mati, Anda sudah melakukan amal yang terbaik kok. Jadi prinsip di orang beriman itu gampang, lakukan hari ini dengan yang paling baik, titik. Coba, tapi ini kadang-kadang menakutkan loh. Besok pagi Bapak mau berangkat ke kantor, anggap saja besok bukan libur. Terus tiba-tiba Ibu menyiapkan teh atau minuman, ditemani, dikasih lemon. Suaminya bingung, biasanya cuma bikin teh ditinggal masak, ini kok ditemani. Terus bapak nanya, kenapa Bu kok nemeni aku minum teh, tehnya dikasih lemon, seger loh Bu. Terus ibunya bilang, ya siapa tahu ini teh terakhirku ya. Itu nanti kayak film nasional, bapaknya berangkat ke kantor sepanjang jalan, bayangkan itu ada ngopo, kok koyo-koyo terakhir. Padahal yang namanya mati itu nggak maju, nggak mundur sedetik pun sebenarnya. Layak takut dan akhir, tidak maju tidak mundur. Tapi karena kita takut mati, jadi ngomong itu mari medeni kayak ini ngopo ya bojoku iki firasat opo ya iki pertondo opo ya. Atau sekarang bapak yang mau pamit gitu kan, biasanya Bu tak makan yang kantor ya, nggih, Waalaikumsalam. Besok bapak ngomong, Bu sini dekat. Terus bapak bilang, aku mau berangkat ke kantor. Ya kenapa? Kan biasanya juga berangkat ke kantor. Enggak. Sini, kemudian cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium kening. Yang ketawa iri tanda tak mampu, bilang. Orang istri sendiri ini kenapa halalan toyiban kok?
Yang ketawa itu pengen dibegitukan tapi nggak mampu, maka iri tanda tak mampu. Bilang bos gitu loh. Ya, nanti kalau istri bingung, tumben ayah jumpi kanan jumpi kiri. Ya siapa tahu ini pamitku yang terakhir. Mun yang ngono gitu loh. Kenapa istri jadi jutek sama suami? Kenapa suami nggak perhatian istri? Karena berpikir masih ada besok. Kenapa orang tidak dalam sholat tidak khusyuk? Karena masih merasa besok bisa ngulangi lagi sholatnya. Coba kata Rasulullah, sholatlah seolah-olah ini sholatmu terakhir. Baik kita Pak. Jadi rumus hidupnya orang beriman itu cuma satu, manfaatkan kesempatan yang ada dengan amal yang paling baik. Titik. Jadi kalau ibu dan bapak di sini masih ada tetangga yang tidak ditegur, nanti pulang pengajian langsung negur. Dengar ya negur, ngopo? Sopo ngerti kita terakhir aku temu kowe itu. Itu tidak akan merubah takdir. Mati itu tidak akan maju, tidak akan mundur meskipun Anda bicara tentang mati. Tapi karena kita takut mati, jadi ngomong mati itu seolah-olah akan mempercepat gitu loh. Mbok aja ngomong kaya ngono to. Emang nek ngomong piye? Wong nek ngomong kuwi supaya to mindakmu dadi luwih apik kok asline. Jadi yang paling banyak mengingat mati. Dan yang kedua apa? Aktarhum lil mauti dzikron wa ahsanu ma ba'du istidadan. Yang kedua yang paling baik persiapannya untuk hidup sama mati. Jadi ketika dia ingat mati ada kesempatan dia lakukan untuk melakukan amal-amal bagi akhiratnya. Jadi orang cerdas dan beriman itu melakukannya hari ini panennya besok di akhirat. Akan muncul orang-orang yang tidak instan harus hari ini panen. Melakukan perbuatan harus hari ini, memetiknya tidak. Aku bisa saja melakukan perbuatanku sekarang tapi metiknya di akhirat nanti. Ini orang cerdas kata Rasul. Ya. Jadi kecerdasan digabung dengan iman itu bukan pada kemampuan menjawab pertanyaan waktu ujian, tapi pada kemampuan dia untuk merancang masa depan. Paling banyak mengingat mati dan kemudian menggunakan ingatan akan matinya itu untuk melakukan amal paling baik untuk persiapan hidup sesudah mati. Yang bisa begitu berarti orang cerdas. Berarti dalam keluarga juga begitu. Kita hidup hari ini, kita nikah hari ini, tapi yang kita lakukan itu bukan hanya untuk hari ini. Untuk besok pada waktu tua. Anda sudah tua. Ketika Anda sudah tua itu umur 60-70 tahun, apa yang Anda harapkan? Karena makanan sudah tidak lagi menarik, baju sudah tidak lagi menarik. Masa 60 tahun pakai baju kertep-kertep? Kaya puber ke-12 gitu. Ya, umur 60 tahun ke atas mau kemana? Mau ke Parangtritis? Paling mojok, karena jalan di atas pasir itu mesti jatuh, karena pasir itu berongga. Nah ketika kaki kita jatuh entah berapa senti, kemudian menarik lagi itu melawan gravitasi, jadi berjalan di atas pasir itu berat. Beda dengan berjalan di atas aspal, padat, enak. Jadi ibu-ibu nanti ditipu sama menantunya, Mbah ayo ke pantai Mbah cari hiburan. Tekan pantai arep mlaku nyang dini kesel lagi yang pojok burkon momong putu. Sing foto-foto karo sing mlaku-mlaku mantune karo anake kuwi. Jadi arep ngomong, "Mbah, ayo yang pantai kowe nggo titip-titip putu ra gelem" gitu. Tapi ngomong, "Ayo Mas cari hiburan." Jatuh-jatuhnya cuma nunggu cucu. Nanti kalau pergi ke Tawangmangu itu bisa turun, ra bisa balik apa. Jadi masuknya ke pintu 1, keluarnya ke pintu 2. Karena tangganya itu berapa ratus itu kalau mau ke Rojogan Sewu di Tawangmangu itu. Ketika usia-usia seperti itu yang Anda harapkan apa? Yang Anda harapkan adalah berita-berita tentang amal soleh yang dilakukan oleh orang terdekat Anda. Mbah, besok kalau datang ke rumah yang utara ya Mbah, jangan rumah yang selatan. Kenapa? Rumah selatan sudah saya wakafkan jadi rumah Quran Mbah. Oh iya, Pak, saya mau berangkat ya ngisi TPA, ngajar anak sih biar baca Quran. Pak, saya mau berangkat umroh, nanti Bapak mau didoakan apa di Multazam sana. Wis swidak tahun 70 tahun kerungune ngene-ngene iki nyenengkeh nganggo ha. Tapi coba Anda sudah 60 tahun dikabari kantor polisi, Bapaknya Mukiti ya. Kenapa? Ya, ini saya tangkap Pak sedang mabuk di jalan. Pak Mukiti kemarin baru utang saya Pak 100 juta sampai ini belum dibayar. Dia buron Pak, Bapak harus ganti bapaknya. Bapaknya Mukiti, iya Pak, wong baca bapaknya wajahnya mirip gitu loh. Kenapa? Mukiti baru menghamili anak saya Pak, kami tak pertanggungjawaban. Coba nek umur swidak 70 beritane ngono kuwi apa ora tambahnya sengsara uripe jenengan. Jadi yang kita lakukan besok, yang kita lakukan hari itu nanti hasilnya kita panen ketika kita sudah tua nanti. Jadi kalau orang menikah nggak mikir sesuk piye ya Mas?
Gur ngentekke umur tok, gur dadi tuwa tok. Besok nek tua kamu menyesal. Karena Allah tidak mungkin salah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa melakukan perbuatan baik meskipun satu dzarrah dia akan melihat hasilnya, dan barang siapa melihat perbuatan buruk, melakukan perbuatan buruk meskipun satu dzarrah dia akan melihat hasilnya. Allah Maha Adil. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang menjadi visi dari pernikahan Islam itu? Nek kita nikah visinya apa? Cita-cita jangka panjangnya apa? Ada dua. Yang pertama adalah visi dunia dan yang kedua adalah visi akhirat. Visi dunia ada dua juga. Itu terangkai dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, hab lana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami. Kalau doa ini diucapkan ibu-ibu berarti maksudnya suami kami. Kalau diucapkan bapak-bapak berarti istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, orang-orang yang menyejukkan mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam mereka. Jadi visi pernikahan Islami itu secara duniawi yang satu adalah menjadikan anggota keluarga menjadi penyejuk mata bagi yang lainnya. Gimana istri melihat suami itu seneng, ya Allah aku ra gelo nikah karo kowe Mas, karena menikah denganmu aku bahagia, kau tuntun aku ke surga, kau ajari aku hidup bersyukur kepada Allah, kau ajari aku sabar ketika hidup kita sedang jatuh. Nanti suami lihat istrinya juga begitu, subhanallah punya istri seperti kamu deh, aku bersyukur kepada Allah. Anak-anak lihat orang tuanya, alhamdulillah punya bapak dan ibu seperti ini, jadi mendidik kami menjadi anak-anak yang soleh. Sementara orang tuanya nanti begitu melihat anak-anak mereka juga senang, ya Allah punya anak-anak yang berbakti pada orang tua. Jadi menjadikan anggota keluarga sebagai orang yang menunjukkan mata, itu adalah yang pertama, visi pertama. Nah persoalannya adalah orang-orang yang bisa menyejukkan mata ini hanya muncul ketika mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi para ulama mengatakan, ya, misalnya seperti Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan qurrata ayun itu adalah ya'nuna man ya'malu bi ta'ah fatukirru bihi ayunuhum fid dunya wal akhirah. Yang dimaksud dengan qurrata ayun adalah mereka yang melakukan ketaatan. Dan hati melihat, mata melihat orang-orang yang melakukan ketaatan itu menjadi tenang dunia dan akhirat. Ini dikuatkan dengan perkataan Imam Hasan Al-Basri, wallahi demi Allah, ma syai'a habu ilal mar'il muslim, tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh seorang muslim min ayyara waladan aw walidan aw hamiman aw akhan muti'an ilaihi wajalla, selain daripada melihat orang tuanya, anaknya, pasangannya dan saudaranya menjadi orang yang taat kepada Allah. Demi Allah, tidak ada yang lebih disukai seorang muslim selain melihat orang tuanya, anaknya, pasangannya atau saudaranya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Allah itulah yang nanti menyenangkan hati kita ketika melihat mereka. Jadi ibu-ibu, suami Anda mungkin tidak ganteng-ganteng amat, wong amat juga tidak ganteng. Tapi orangnya nggak neko-neko, pulang kerja juga langsung pulang ke rumah, punya uang berapa ya diberikan untuk nafkah. Begitu adzan ngomong, Bu, aku tak ke masjid dulu ya sholat jamaah, kamu di rumah apa ikut aku ke masjid. Punya suami seperti ini, Bu, lebih menenangkan hati daripada punya suami tampan tapi tidak beriman. Dikira punya suami tampan itu menyenangkan. Tidak. Kalau tidak beriman, suami tampan itu malah jadi malapetaka, karena yang senang dengan dia banyak, bukan cuma Anda. Adik Anda diam-diam suka kakak iparnya. Judulnya apa? Stikernya apa? Ayu Adine. Dadi wis tok Mbak Yuni cek nggodho-nggodho adine, kayak adine ya gelem digodho. Tetangga saya loh kecantol sama adiknya ipar sampai hamil. Ya.
Nanti kalau suami Anda keluar rumah, yang nyapa itu banyak. Janda sebelah itu loh, depan rumahnya udah bersih, disapu lagi. Hanya karena ingin pas suami Anda lewat, dia bisa negur sambil nyapu. Tindak kantor mas. Suami Anda ganteng, senyum. Nggih Bu, sugeng enjang. Dia sudah merekah bunga di hatinya, kan gitu. Nggak ngerti ya tekan ngarep kono satpame ya ngasih salam sama suami Anda. Karena apa? Saya menemukan beberapa kasus rumah tangga itu baik jeruk lawan jeruk ya eneng gitu loh. Gitu. Bapak-bapak punya istri yang mungkin tidak terlalu cantik, tapi orangnya setia, nggak mikir laki-laki lain, dikasih nafkah berapa juga penerima. Terus kemudian melayani suami sebaik-baiknya. Itu jauh lebih menyenangkan daripada Anda punya istri cantik, gitu loh. Tapi jarang ada di rumah, kalau pergi nggak pamit, jarang ketemu. Begitu ketemu dia ngomong, ditentek mas, jaluk tambah meneh, ngono loh. Nganyelke. Anda punya anak yang mungkin tidak pintar, tidak ranking 1. Tapi setiap lihat Anda agak lemes langsung ngomong, bapak capek ya, diundangkan tukang pijat atau dibikinkan teh jahe. Enggak le, bapak pengen aja obat masuk angin. Oh ya tak belikan ya pak, mau antangin atau mau bejo. Ya orang bejo mau orang pinter pak, pilihannya beda loh pak. Itu. Aku wong desa wae, antangin asli Wonogiri. Gitu. Itulah jauh menyenangkan daripada Anda punya anak ranking 1 tapi ya nek pinter mbantah, pinter banget lah. Dikongkon le mbok tuku ana wedang jahe to le bapak iki lagi kesel pegel kaya ngene ngomong musik dikongkon aku terus mbok mase kae padahal sedih lagi dikongkon kuwi mau lho. Saking pintere iso golek wong liya sing dikongkon mbok do aku to Pak mbok mase kae mosok aku terus iki kapan wong esuk iki malah iki mau ngongkon. Kowe ngerti ora kuliahmu ngentekke lemah. Kebon tak dol nggo nguliahke kowe nek gur enteke pendak dikongkon muni mahmoh kowe iki anak menungso do anak sapi moh. Gitu loh. Jadi Imam Mazhabi sampai bersumpah demi Allah, enggak ada yang lebih menenangkan hati orang muslim daripada orang tuanya, anaknya, istri atau suaminya atau saudara menjadi orang taat kepada Allah. Jadi kalau Anda bercita-cita ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan dan anaknya menunjukkan mata. Berarti ada 2. 1, Anda harus memilih pasangan dulu berarti. Karena di sini pakai wawu atof dan dimulai dari anugerahkanlah kepada pasangan baru keturunan. Jadi punya keturunan yang solehah atau soleh itu gampang. Asal Anda punya suami atau istri yang soleh-solehah. Jadi dimulai dari mendapatkan pasangan hidup yang baik, baru nanti turunnya kepada anak-anak yang baik. Susah kalau membayangkan Anda cari istrinya di pasar malam dapat pengennya anak soleh. Anda coba cari suami nggak sholat tapi berharap anaknya nanti jadi soleh, susah. Jadi mencari orang tua yang soleh dulu baru nanti punya anak yang soleh dan soleha. Rumusnya begitu dalam ayat ini. Jadi hablana min azwajina pasangan kami baru dzurriyyatina keturunan kami orang-orang yang soleh yang menunjukkan mata. Kemudian wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami, kalau teks aslinya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang bertakwa sebagai imam mereka. Kalau terjemahnya adalah wa ja'alna lil muttaqina imama, itu jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Itu terjemahan mudahnya. Tapi kalau imam bagi orang bertakwa, lafadznya berbunyi wa ja'alna imaman lil muttaqin. Tapi ayatnya kalau kita dengar wa ja'alna lil muttaqina imama, tapi menyebutkan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa nanti menjadi imam. Artinya apa? Masyarakat yang pengen dipimpin oleh orang yang bertakwa itu adalah masyarakat yang bertakwa. Jadi keluarga muslim nanti bukan keluarga yang menarik diri dari masyarakat, tapi bergaul dan merubah masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang bertakwa, karena masyarakat bertakwa rindu dipimpin orang bertakwa. Tapi kalau Anda menjadi keluarga muslim tidak peduli kepada pembangunan masyarakat campur baur antara bertakwa dan berbuat maksiat, yakin bukan orang bertakwa yang mereka ingin jadi pemimpin. Kenapa? Karena ketakwaan itu mengganggu pelaku maksiat. Bisnisnya hiburan malam, minuman keras, kemudian hal-hal yang sifatnya salah secara agama, judi dan macam-macam.
Yakin orang-orang seperti ini nggak pengen dipilih orang bertakwa. Kenapa? Karena dengan bertakwa dikatakan itu dosa, ditutup, mereka rugi. Jadi bukan jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa, tapi jadikanlah bagi orang-orang bertakwa kami sebagai imam mereka. Jadi apa? Bentuk dulu masyarakatnya menjadi bertakwa, baru masyarakat bertakwa itu menginginkan dipimpin orang bertakwa. Jadi keluarga muslim itu nggak ada yang diam di rumah merasa sukses hanya karena punya rumah bagus, mobil bagus, tapi nggak pernah nyapa tetangga. Jadi termasuk bagian dari keislaman kita adalah berbakti pada tetangga loh. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fayusin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada dan hari akhir adalah berbuat baik pada tetangganya. Dulu Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanatan tudkan min kathrati sholatiha wa siyamiha ghairu anha tu'ti jiran bilisaniha. Ya Rasulullah, kami punya tetangga seorang perempuan, kalau soal sholat dan puasa dia juaranya. Tudkar, dia disebut-sebut di mana-mana, viral. Akan apa? Akan banyaknya sholat yang dia lakukan, akan banyak puasa yang dia lakukan. Saya juga banyak Ustaz sholat sehari 17 rakaat. Ora ya kowe wajib, nek kurang saka kowe malah kowe salate perlu dipertanyakan. Aku ya posoku akeh lho, sesasi 30 dina pas Ramadan. Oh iya memang takarannya segitu. Jadi kalau dia dikenal puasanya banyak, sholatnya banyak, berarti puasa dan sholat sunnah. Semua orang tahu itu. Sound good? Kedengarannya ini orang baik gitu. Sholatnya banyak, puasanya banyak dan terkenal. Ghairu annaha, hanya sayangnya dia tu'di jiraniha bilisaniha, suka mengganggu tetangganya dengan lesannya. Jadi nek ngomong ki pedes, ngalah ke Lombok sing saiki larang regane gitu. Nek ngomong pedes. Hari Senin lihat orang makan terus ngomong, Senin ini mbok poso ora bermangan terus wae. Wong kok urip dadi Abdul Butun. Nah, wis. Nanti kalau jam 10 siang lihat orang ngantuk, dia ngomong, kowe ngopo ngantuk? Paling nonton bal-balan. Rupa kaya kowe ra mungkin nek kok bengi tahajud. Ngekit to niki. Jadi bisa nggak Anda puasa Senin Kamis tapi nggak menjelekkan orang yang tidak puasa? Bisa nggak Anda sholat tahajud tapi nggak memandang rendah orang yang tidak sholat tahajud? Karena amal itu berbeda-beda. Innallaha qasamal amali kama qasamal arzak. Sesungguhnya Allah itu membagi amal seperti membagi rezeki. Ada yang rezekinya sholat tahajud, ada yang rezekinya puasa Senin Kamis, ada yang rezekinya baca Quran sehari 1 juz, ada yang rezekinya kalau infak banyak, ada yang rezekinya kalau sholat duha mau berangkat ke kantor, ada yang rezekinya tuh dikirnya panjang-panjang. Coba jenengan mangbayangke warga jalan kini Balu ini, wong siji sholat tahajud bendino, poso Senin Kamis, setiap pagi baca Quran 1 juz, infake oke, arep mangkat kerja sholat tahajud gitu loh. Nek nyumbang masjid duwite oke, wonge piro sing kaya ngono kuwi? Makanya dapat rezeki sholat tahajud aja, bisa mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang rezekinya nanti puasa Senin Kamis syukuri itu, langgengkan sampai mati. Yang nanti rezekinya lancar, uangnya bantu bangunan banyak silahkan. Tapi membayangkan semua kebaikan kumpul pada satu orang susah. Maka dalam Islam nggak boleh kita merendahkan orang lain hanya karena tidak melakukan amal seperti yang kita lakukan. Karena kebaikan bukan yang kita lakukan toh. Kebaikan itu masih banyak. Lah kayak ratau sholat tahajud, ratau sholat tahajud, ratau poso Senin Kamis, ning ngerti ora masjid sing nyumbang dhek 90%. 1 miliar berarti dhek 100 juta. Kowe guru apa? Nyumbang donga. Tarik 10.000 angel gitu. Jangan begitu. Amal itu lebih baik disembunyikan daripada dipamer-pamerkan orang. Ya. Jadi menjadi imam bagi orang bertakwa. Maka sahabat ini mengatakan dia suka mengganggu tetangganya dengan kalimatnya. Padahal Rasul mengatakan orang Islam yang baik itu adalah man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Siapakah orang Islam yang baik itu Rasulullah? Orang yang orang-orang sekitarnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi dia mengganggu tetangganya berarti bukan Islam yang baik. Maka Rasul menjawab begini, hiya finnar. Perempuan ini besok masuk neraka. Anda bisa bayangkan Rasul mengatakan dia masuk neraka dengan status sholatnya paling banyak, puasanya paling banyak, hanya karena dia tidak bisa baik kepada tetangga kanan kiri. Nek memang mau sholat dan puasa tok, rasa bertetangga, mau alas kono, alas purwo.
biar nggak punya tetangga lah. Kalau Anda sholat puasa merasa baik, tetapi sama tetangga kan kiri nggak baik, Anda bukan muslim yang baik, karena Islam nggak ngajari kayak gitu. Jadi menjadikan imam bagi orang-orang bertakwa itu menjadikan masyarakatnya bertakwa dulu. Berarti Anda nanti kalau sudah masyarakat bertakwa, mereka pasti pengen dipimpin orang bertakwa. Jadi Anda tidak perlu punya cita-cita, mudah-mudahan anak saya besok menjadi wali kota. Soalnya saya milih wali kota ini bencong ya milih wali kota. Sing duwe pabrik minuman keras ya milih wali kota. Sing duwe pelacuran ya milih wali kota. Jadi sing menang itu mesti bukan selalu orang baik dalam konteks seperti ini. Dan Anda mengatakan, ya Allah jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa, bukan imam bagi semua manusia. Anda sadar itu dari awal. Jadi jadikan anak Anda orang baik, bukan orang yang menjadi munafik karena tidak punya akidah kemudian mengiyakan semua keinginan orang. Ya wis, suwe-suwe engko wali kota ngintuke wong lanang nikah karo wong lanang demi emansipasi wong kelompok LGBT. Kemarin juga dukung waktu saya kampanye bubar nek ngono carane berpikir orang Islam. Nggak begitu. Jadikan kami imam bagi orang bertakwa saja ya Allah. Nggak usah menjadi imam bagi orang munafik, nggak usah menjadi imam bagi orang kafir, nggak usah menjadi orang musyrik, nggak usah. Karena mereka tidak mau dipimpin orang bertakwa, karena ketakwaan itu mengganggu pelaku maksiat. Jadi cita-citanya orang menikah itu adalah bagaimana membentuk anggota keluarga menjadi orang-orang yang menyejukkan mata bagi anggota keluarga yang lain. Ini bapak kalau lihat ibu-ibu piye? Aku tenanan lho, seneng karo Gusti Allah mergo entuk bojo kowe. Apa ya Allah aku jane gelo lho nikah karo kowe, nek entuk tak tukar tambah jane aku pengen tukar tambah. Coba ibu lihat bapak atau bapak lihat ibu, yang terpikir apa? Anda bangga punya suami ini, istri ini? Anda merasa puas kepada Allah, ya Allah syukuri, kemudian Anda berusaha untuk berbaik-baik sama pasangan, atau Anda sebenarnya kecewa menikah dengan pasangan? Sing kecewa ngacung tak kayak witang jeruk. Gitu. Pernah nggak ibu yang marah sama anak? Aku gelo wis hamil kowe itu baik gur koyo ngene ngerti ndak merah tak lahirke. Ini nggak sing ngono kuwi. Ada, saya ketemu orang-orang menyesal melahirkan anak model begini. Nah, doanya adalah anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata. Satu. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa sebagai imam mereka. Dua. Inilah cita-cita rumah tangga Islam, visi keluarga Islami secara duniawi. Secara ukhrawi, cita-cita visi pernikahan juga dua. Satu, terbebas dari api neraka. Yang kedua, masuk surga. Lu bedanya apa? Karena nanti ada orang yang tidak masuk neraka tapi juga tidak masuk surga. Anda bisa baca itu surat Al-A'raf. Jadi Al-A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Nggak tahu kita. Kalau nanti angin dari surga bertiup, mereka tertawa bahagia sebagaimana penduduk surga. Tapi kalau angin dari neraka bertiup, mereka juga jejeritan sebagaimana penduduk neraka. Anda bisa baca surat Al-A'raf. Jadi ada orang tidak masuk neraka, tapi juga tidak masuk surga. Nah, kita pengen ku anfusakum walikum naro, ya, jadikanlah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan kemudian kita pengen masuk surga bersama-sama. Itu cita-cita besar itu. Bahkan di dalam Islam disebutkan kalau yang namanya masuk surga itulah sebenar-benar kesuksesan sebuah keluarga, dan masuk neraka itulah sebenar-benar kerugian sebuah keluarga. Saya pernah waktu itu didatangi oleh seorang ibu, kemudian cerita, Ustadz, saya janda yang sudah 2 tahun dinikahi oleh seorang duda. Lah piye rondo entuk duda kan ya wis bener to ya. Bukan gitu Ustaz. Saya selama 2 tahun ini tidak dikasih nafkah sama suami. Ora diblonjo. Jadi suami saya itu kalau pergi keluar kota naik mobil, itu mobil saya. Kalau kami pergi naik mobil, maka mampir ke restoran, saya yang bayar. Kalau nanti kami kemalaman nginep hotel, saya juga yang bayar. Bahkan suami kalau pamit mau pergi keluar kota naik mobil saya itu, dia minta uang bensin. 2 tahun seperti itu, Ustaz. Lah, tetapi kata tetangga-tetangga saya, kowe iki badi lho yu duwe bojo kaya ngono.
Loh kok bisa tetangga Anda mengatakan Anda beruntung punya suami seperti itu? Karena suami saya takmir masjid, sholatnya segrep, nanti adzan dia, qomat dia, ngimami dia, kadang-kadang khutbah Jumat dia. Jadi di mata tetangga dia itu laki-laki soleh. Jadi tetangga saya bilang, kamu beruntung punya suami soleh seperti itu. Ini sudah akhir zaman. Sementara saya kok merasa rugi. Wong rong tahun ini dijalui duit terus rati kei blonjo. Berarti nek dhek turun nurone aku ki gratisan gitu loh, ora bayar apa-apa. Ustadz, saya sebenarnya rugi atau badi toh? Saya merasa rugi tapi tengah-tengah bilang saya badi. Nek saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira dengan nek dadi ibu kaya ngene badi apa rugi? Oh. Judulnya Suara Hati Perempuan gitu. Coba kalau bapak-bapak punya suami punya istri kayak gini badi apa rugi? Badi no. Awang rati kapak-kapak ki golek duit dhewe kok gitu ya. Disitulah saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa kalau manusia yang kita tanya tentang untung dan rugi mesti jawabannya berbeda. Ilmu kita berbeda, cita-cita kita berbeda, harapan-harapan kita berbeda. Maka kalau soal untung dan rugi, semua orang pasti akan mengatakan pendapatnya masing-masing dan itu membuat berbeda. Makanya kalau kita bahas tentang keluarga, menurut Anda siapa keluarga yang beruntung dan siapa yang rugi? Jawabannya nanti bisa beda-beda. 15 tahun menikah, punya anak sudah 5, tapi sampai sekarang masih ngontrak. Kira-kira nek anake perempuan jenengan dilamar laki-laki sudah 15 tahun menikah, anake wis 5 tangan saya ijek ngontrak. Jenengan dadi maratuwa, rugi apa badi di mantu kaya ngono? Ayo, rugi apa badi? Rawani jawab. Ada yang mengatakan rugi lah, ngapain? Anak saya sekolahkan jauh-jauh di sarjana, 15 tahun nikah hanya tinggal di rumah kontrakan. Tapi ada juga yang badi. Karena saya tahu menantu saya Ustaz, dia nggak mau memberikan makan kepada keluarganya makanan yang haram, maka dia betul-betul perhatikan yang halal. Kalau dapatnya sedikit nggak bisa bangun rumah, nggak masalah, karena saya pengen anak saya dimasukkan surga sama suaminya itu, bukan cuma digemukkan, duitnya sekongen tidak ngerti, baru gue lemu mlebu neraka. Oh malaikatnya seneng banget gebuki uang lemu-lemu kayak gini. Ini pernikahan, bukan peternakan gitu loh. Pernikahan itu pengen masuk surga, bukan cuma ingin menggemukkan badan. Yo wis saiki lak wis lemu men sukses ya. Wong masa salat subuh esuk mau ra salat subuh kok sukses piye? Ukurane salat subuh esuk kuwi mau ora awake lemu. Lemu kok kayak ragi ya bingung kok sing ngurokke gitu. Nah, saya tidak tahu kenapa pada waktu saya berpikir, saya dalam tema keluarga harus menyamakan dulu. Karena kalau tidak sama pandangannya nanti untung dan ruginya berbeda. Nah, saya ketemu jawabannya di surat Az-Zumar ayat 15. Kul, katakanlah, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Aladzalika husnul mubin, dan ketahuilah itulah kerugian yang sebenarnya, kerugian yang nyata. Jadi Al-Quran mengatakan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan diri dan keluarganya pada hari kiamat. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan merugikan keluarga pada hari kiamat adalah gagal membawa mereka ke surga. Karena ketika suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka, itu rugi, nggak ketemu. Bahkan ketika suami masuk neraka, istri masuk neraka, mereka tidak tinggal di satu tempat. Yang tinggal di satu tempat bercengkerama dengan keluarga itulah yang masuk surga. Jadi kalau suami masuk surga, istri masuk, insya Allah suatu saat akan dipertemukan Allah. Meskipun awalnya masuk dengan posisi yang berbeda. Tapi kalau sudah masuk neraka nggak ketemu. Maka kerugian sebenarnya adalah ketika keluarga itu tidak bisa masuk surga bersama-sama. Dalam pandangan Islam. Nah, dari sini maka cita-cita terbesar orang menikah itu ya, kalau perempuan nyari pemimpin yang membawa ke surga, kalau laki-laki yang mencari pendukung untuk masuk surga. Jadi kalau ada perempuan nikah dengan laki-laki yang tidak sholat, jane kowe pengen mlebu swarga atau pengen ngeremokke awak to yu gitu loh. Wes bojone ora salat, kuru, tatonan, ora bagus. Kowe jane mlebu golek apa talemu ya ora entuk, swarga ya ora entuk gitu loh.
Ada loh yang model-model kayak gini tuh. Kalau ada laki-laki sering pengajian tapi begitu nikah lah kok entuk wong yang pasar malam, cita-cita sakinah kok entuk ke pasar malam. Itu persis seperti tadi pagi saya lihat ada ibu-ibu banyak berapa orang naik sepeda baru olahraga sedang ngetren, kaosnya yang menarik. Hobi makan, cita-cita langsing. Ketemu pirang perkara kuwi. Nah, tulisannya kaosnya tuh begitu, hobi makan, cita-cita langsing. Kuwi padha karo pengen masuk surga istri dari pasar malam. Ketemu pirang perkara, daerah kenal salat ketemu ngertine tong setan gitu loh. Nggak ketemu, Pak. Jadi kenapa akhirnya Islam menjadikan masuk surga sebagai cita-cita tertinggi? Ada kisah menarik begini. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Yaumal qiyamati fayusbahu fin nari sibghatan tsumma yuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu wa hal marabika na'iman qattu? Qala la wallahi ya rabb. Besok di hari kiamat akan didatangkan di hadapan Allah orang yang paling senang di dunia, paling nikmat waktu di dunia, tapi dia calon penghuni neraka. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana orang paling nikmat di dunia itu seperti apa. Dia paling nikmat waktu di dunia, tapi dia penghuni neraka, kemudian dicelupkan ke neraka satu celupan, kemudian ditarik. Satu celupan saja, kemudian ditarik. Dan Allah bertanya kepadanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat sebuah kebaikan dan apakah kamu pernah merasakan sebuah kenikmatan? Apa selama hidupmu kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia orang yang waktu hidup paling nikmat, tapi dia calon neraka. Dia mengatakan setelah dicelupkan ke neraka satu celupan, dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah saya belum pernah melihat kebaikan, saya belum pernah merasakan kenikmatan. Padahal dia orang yang hidupnya waktu nikmat. Maksudnya apa? Sekali celupan neraka, hilang rasa yang pernah dia rasakan di dunia dulu. Wa yu'ta bi asyadin nasi min ahlil jannah. Setelah itu didatangkan di hadapan Allah manusia yang waktu dunia paling menderita. Di dunianya paling menderita. Wis rupane elek, bodoh, pengangguran, rong entuk bojo, tabrak lari mlebu jurang ora ditemoki nganti 3 dina. Wis, iki kurang menderita meneh. Wis kaya Osin wae lah, nek menceritane kaya ora seneng-seneng seumur hidup ya. Kemudian dia menjadi ahli surga, kemudian dicelupkan ke surga satu celupan. Kemudian Allah bertanya kepada dia setelah dicelupkan ke surga satu celupan itu, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qattu wa hal marabika syiddatun qattu? Fayaqul la wallahi ya Rabb. Wahai manusia, apakah kamu pernah merasakan penderitaan? Apakah kamu pernah melihat sebuah kesengsaraan? Dia mengatakan, demi Allah belum pernah. Padahal dia orang paling menderita di dunia. Itu maknanya apa? Penderitaan hidup sedunia itu dicelupkan surga satu celupan, lupa rasanya. Kenikmatan sepanjang hidup dicelupkan neraka satu celupan, lupa rasanya. Seperti tadi, bagaimana bisa rasa 2-3 tetes di jari dibandingkan dengan sisa air di lautan? Seperti itu perbandingannya. Jadi kalau jenengan sekarang berkeluarga tidak membahas besok nasibnya di akhirat seperti apa, ya memang ora cerdas gitu loh. Rasa mikir rakyat ora katuan saiki wae. Ya ku tanda-tanda orang bodoh ngono kuwi. Karena orang cerdas itu yang mikir besok itu hasil dari kita kerja kita hari ini. Jadi orang Islam tuh menikah enggak asal mencatatkan pernikahan di KUA, duwe surat nikah, turu bareng, ngerti-ngerti tua bareng gitu loh. Salat ra tau, poso ra tau, muni-muni bendino gitu ya, Pak. Enggak begitu. Orang Islam itu punya cita-cita, visi dalam pernikahan, dan hari ini saya sudah menerangkan apa visi pernikahannya orang Islam. 1, dunia. 2, visinya. 1, menjadikan anggota keluarga penyejuk mata bagi anggota keluarga yang lain. Kedua, menjadikan keluarga menjadi inspirasi kebaikan. Karena apa? Dia ingin menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang Islam itu nanti akan memberi kebaikan bagi sekitarnya karena dia tidak mencukupkan diri dengan keluarga di dalam rumah itu. Cita-cita atau visi akhiratnya, 1, terbebas dari api neraka, ku anfusakum walikum nara. Yang kedua, masuk surga. Karena tidak semua orang yang tidak masuk neraka nanti masuk surga. Ada yang tinggal di Al-A'raf itu. Mudah-mudahan bukan kita. Nah, dengan memiliki visi ini,
Nanti pembahasan berikutnya adalah misi. Kalau misi itu perbuatan harian yang kita lakukan untuk menuju visi itu apa saja nanti. Ya, misalnya begini, misi adalah memiliki anak yang soleh, itu misi misalnya. Nah kalau Anda punya misi punya anak yang soleh, berarti nanti nek nikah ki yo golek wong wedok sing siap jadi ibu, golek suami yang siap jadi ayah. Karena anak itu nggak mungkin soleh tanpa peran bapak dan ibunya. Jadi nek nanti ada orang perempuan nikah dengan laki-laki yang gagah, suka naik gunung, ning ra iso dadi bapak. Kowe engko cilaka. Kenapa? Anakmu ra duwe bapak, dhek ora iso ndidik. Atau laki-laki ya nikah sama perempuan yang maaf ndak solehah. Itu egois karena dia cuma mikir dirinya dan ranjangnya, tapi dia tidak memikirkan hasil ranjangnya karena anaknya nanti ketika besar nggak dapat ibu yang bisa mendidik. Nah karena cita-cita kita misinya adalah memiliki anak yang soleh, berarti nanti mulai dari memilih suami, memilih istri, nanti adzan anaknya diajak ke masjid. Kan banyak tuh bapak-bapak yang kalau sholat subuh sregep ning anaknya jek turunnya ngomah. Itu bapak sing mlebu swarga dhewe, anake ben ora rapopo pada rupane meh padha gitu loh. Itu bahaya kayak gitu itu. Nah nanti kita terangkan satu demi satu tentang masalah ini. Tapi sekarang kita membahas tentang visi pernikahan Islami, dunia menyejukkan mata dan menjadi imam bagi orang bertakwa, akhirat terbebas dari api neraka dan masuk surga. Oke. Saya kembalikan kepada pembawa acara dulu karena katanya mau banyak pertanyaan. Yang berani bertanya. Monggo kalau ada yang bertanya. Jadi setelah 45 menit berjalan tausiah, barangkali ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan untuk sesi yang kedua ini. Kami buka dua pertanyaan dari Bapak dulu. Monggo ada yang menanyakan seputar tadi yang disampaikan Ustaz. Masalah keluarga, masalah umum, nggak harus yang berhubungan dengan saya terangkan. Pak dosen, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa yang disampaikan materinya. Yang pertama terkait dengan di surat An-Nur. Jadi kalau kita kasih siswa An-Nur itu kan An-Nur cahaya, tapi di mana dalam isinya justru banyak mengkaji terkait dengan perzinahan. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan perzinahan ini, kalau di surat An-Nur sudah menetapkan bahwa perzinahan laki-laki itu ya tidak nikah kecuali dengan perzinahan laki-laki atau orang musyrik. Itu juga dengan perempuan. Yang jadi soal kalau kita sebagai orang, karena saya beberapa kasus ada ya, karena sama pergaulan, kemudian hamil, tapi akhirnya dia menggugurkan kandungan dan akhirnya juga tidak nikah. Tetapi pihak dari laki-laki atau perempuan itu justru nikah dengan orang lain. Nah, bagaimana dengan ayat Allah tadi bahwa berzina itu tidak nikah dengan berzina kecuali berzina atau musyrik? Demikian juga dengan wanita itu. Kemudian yang kedua terkait dengan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita runut di belakang, ke belakang, artinya sebelum kita nikah, itu kan sekarang banyak orang-orang yang hijrah dari saya. Jadi dari awalnya, bahkan di sini juga kemarin ada beberapa kajian terkait dengan hijrah itu yang datang banyak guru misalnya mohon maaf tato dan sebagainya. Apakah orang-orang yang sebelum berhijrah, bahkan saya juga pernah punya jurusan kos di satu tempat di daerah Belu itu ada orang yang berhijrah, kemudian dia nemui saya waktu itu karena saya sering di masjid gitu ya. Di rumah saya sampai malam, terus saya masih mahasiswa terakhir ya. Dia memang awalnya istrinya itu adalah mohon maaf proses itu. Kemudian setelah itu istrinya itu menceraikan, bukan menceraikan tapi menggugat cerai, meninggalkan dia sampai dia stres, bahkan ada bunuh diri gitu.
Tapi dalam perkembangan itu akhirnya beliau ini mendapatkan istri yang guru ngaji. Apakah dari ayat-ayat tadi dengan peristiwa itu kemudian ini membentuk anak-anak yang soleh? Ini selepas dari situ kan ada skenario dari Allah semua ya. Saya kan nggak tahu karena kita punya. Tapi yang poin saya yang saya sampaikan, apakah apa yang kita lakukan sejak kita remaja mulai akil balik, kemudian kita menjaga makan, mencari teman yang baik, itu apakah itu belum cukup untuk menjadikan nanti kita memiliki anak-anak yang soleh? Pada saat kita nanti lahir anak kita itu tidak kita didik dengan anak yang soleh, apakah itu hanya cukup itu saja? Tapi kalau setelah itu kita tidak mendidik mereka, tidak mencarikan lingkungan mereka, kemudian tidak mengarahkan mereka, bahkan kita tidak memberi contoh. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Bapak Ibu, dalam menjalani aktivitas harian ini, kita nanti kan akan memilih aktivitas yang menurut kita baik. Baik itu kan berbeda ilmu, berbeda kriteria baik dan buruk. Anda baik karena mencari ilmu tentang agama, baik karena mencoba mengaplikasikan nilai agama, baik karena Anda beribadah kepada Allah, baik karena Anda menjadi orang baik. Sedangkan sebagian orang yang dianggap baik itu kalau memberikan keuntungan dunia, baik itu ya nanti kalau saya kerja 1 jam dapat sekian, kalau nanti saya melakukan aktivitas ya menaikkan pamor dunia saya, mobil saya tambah bagus, rumah saya tambah bagus, misalnya seperti itu. Nah, ini lama-lama menciptakan zauk, menciptakan nilai rasa, dan nilai rasa itulah yang akhirnya membentuk kita untuk menetapkan standar-standar dalam kehidupan kita. Misalnya Anda suka ngaji, kemudian di sana diajari ayat tentang menutup aurat. Kalau Anda serius betul-betul ingin menerapkan ayat ini, Anda jadi nggak suka lihat perempuan pakai rok mini. Anda tiba-tiba suka perempuan yang menutup aurat, dan tiba-tiba Anda nanti kalau nikah, Anda pengen menikah dengan perempuan yang menutup aurat, setelah itu mau diajak ngaji bareng-bareng. Jadi aneh kalau Anda suka sama perempuan pakai rok mini nggak suka pengajian, jadi aneh. Sama. Nanti laki-laki yang suka mendatangi perempuan-perempuan yang pezina, ya akan menganggap tuh ya nggak apa-apa lah, kan masa lalunya nggak baik dan macam-macam. Sementara perempuan juga akan menyukai laki-laki yang memaafkan dia seperti itu. Jadi secara umum laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik, perempuan yang buruk dapat laki-laki yang buruk. Itu karena nilai rasa yang dibangun. Karena lama-lama orang yang suka mabuk akan cari perempuan yang tidak menganggap mabuk itu jelek. Nggak mungkin dia mencari perempuan berjilbab mengatakan mabuk itu dosa. Nah seperti itu yang akan membentuk nilai rasa, sehingga akhirnya apa? Ya orang berzina sukanya dengan orang yang berzina dong. Lah kalau sudah tobat lain cerita, namanya orang sudah bertobat, nanti Allah memberikan kesempatan dia untuk membuktikan hijrahnya benar atau tidak. Lah nek tobatnya kur kapok-kapok lombok baru kok balik meneh ya nanti sulit dia menjadi orang baik. Tapi berapapun dia pernah jelek di masa lalu, kalau dia sekarang berhenti untuk akhiri kemudian tobat nasuha, lah Allah saja memberi kesempatan orang tobat nasuha kok. Maka salah satu tobat nasuhanya pezina apa? Ketika dia tidak diajak zina lagi nggak mau, itu berarti dia sudah bertobat. Tapi nanti suatu saat dia tobat, diajak zina lagi, mau lagi, berarti dia belum tobat sungguh-sungguh. Hanya Allah dan dia yang tahu. Jadi intinya bahwa yang mau mendapatkan istri yang masa lalunya jelek, itu tentu saja juga laki-laki yang mungkin juga punya masa lalu yang jelek, sehingga sama-sama memperbaiki diri, meskipun sama-sama hijrah, tapi mungkin pilihannya juga sekitar-sekitar itu. Karena perempuan yang dari awal dijaga kehormatannya mungkin akan berat menerima laki-laki yang pernah berselingkuh. Bahwa ada 1-2 pengecualian ya iya, karena tidak semua orang jelek itu juga murni karena dia orang jelek. Bisa jadi karena waktu kecil juga tidak didik oleh keluarga, salah pergaulan, terus dia terjebak pada kejelekan, setelah itu dia menemukan kebenaran, sekarang pengen tobat. Kejelekan masalahnya kan bukan karena ilmu, bukan karena secara sadar pengen berbuat jelek, itu beda.
Maka dalam Islam menghukumi orang jahat atau orang jelek itu nanti harus lihat latar belakangnya. Dia melakukan itu karena ilmu atau karena tidak punya ilmu. Ini yang pertama kali atau sudah yang keberapa kali. Ini efeknya pada pribadi atau pada masyarakat. Itu nanti akan dilacak betul. Jadi ada orang melakukan kesalahan itu karena nggak tahu. Nggak tahu, diajak temennya, aku mumet maksudnya tak kayak umbet mari mumet apa maksudnya sasa ndak takon, diminum akhirnya maaf minuman keras. Lah kan berarti dia pernah minum minuman keras. Lah ketika dia melakukan minuman keras itu kan sebenarnya dia tidak pengen minum, dia tidak tahu. Itu berbeda dengan orang yang ini minuman keras memang sadar pengen minum, itu beda. Itu namanya melakukan karena ilmu atau karena tidak ilmu. Yang pertama, yang kedua dia melakukannya yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Kalau yang pertama masih dimaafkan, tapi kalau sudah kedua ketiga berarti ada cacat moral karena dia pengen mengulangi perbuatan yang buruk. Maka suami atau istri yang selingkuh 1 kali masih bisa dimaafkan, tapi sudah 5 kali sudah tinggal pergi aja. Dia sudah kebiasaannya berselingkuh. Jadi dalam Islam tidak cuma memaafkan toh, tapi juga melihat latar belakang karena Rasul mengatakan la yuldagul mu'minu min hujin wahidin marrataini. Orang mukmin itu tidak digigit ular berisai sampai 2 kali. Begitu. Terus yang dilakukan itu maaf, pengaruhnya pada diri sendiri atau untuk orang banyak. Maaf, dia mabuk tapi di rumah di kamar. Ngombe sak baskom, cium bekonang. Habis itu dia teler telung dino ratangi. Tapi nggak ada orang tahu, itu berbeda dengan dia ngumpul ke warga ngomong ayo mabuk tak tanggung dosamu. Beda, Pak. Lah itu nanti diakumulasi baru diteliti. Akhirnya jatuhnya orang ini piye? Itu dianggap jelek atau tidak. Jadi ada orang-orang yang jelek tapi bisa jadi dengan alasan-alasan yang dia tidak paham, dia berada di lingkungan yang tidak baik, dia tidak didik orang tua menjadi baik, dan setelah itu dia betul-betul taubat tidak ingin mengulangi. Orang seperti ini jelas nggak bisa disamakan dengan orang yang jelek berkali-kali. Nah termasuk dalam kasus perzinahan tadi seperti itu. Ada perempuan lugu, lucu tur wagu gitu ya, dihapusi karo pacare, atau diajak tidur sebelum sebelum nikah, itu banyak yang kena, Pak. Tapi ada yang setelah itu betul-betul tobat, menyesal betul ada. Itu walau alam bisawab. Jadi itu namanya dzauq, nilai rasa. Anda kalau betul-betul menjalankan Islam dengan baik, Allah akan menentukan nilai rasa yang Anda miliki. Nah, Anda orang baik, tentu Anda tidak menyukai keburukan. Otomatis Anda tidak tertarik dengan laki-laki yang buruk dan perempuan yang buruk. Lama-lama orang baik dapatnya orang baik karena rasa yang dia miliki itu akan mengantarkan dia untuk mencari. Aku nak mau itu Rasulullah ya gelem. Aku nak melihat perempuan yang tidak menutup aurat saya nggak mau. Lama-lama kan akan menyeleksi yang tidak. Sementara perempuan juga gitu. Aku kalau aku cari imam masuk surga, kalau laki-laki yang mau ngelamar saya nggak soleh, saya nggak mau. Kan otomatis orang nggak soleh kan tersingkir dari keinginan perempuan ini. Tapi nek perempuan ini ngaji terus ngomong bojoku rasa rapopo tak dongake sithik-sithik. Oh berarti error dia. Belum sampai mengalahirkan nilai rasa gitu loh. Jadi begitu memahami konsep baik ketemu buruk itu begitu. Ya. Terus yang kedua berkenan dengan apa tadi saya lupa. Mendidik anak. Oke. Jadi mendidik anak itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Mulai dari istri yang dipilih siapa, bapak yang dipilih siapa, melakukan hubungan sebelum melakukan hubungan baca doa atau tidak, ketika hamil itu baca dzikir wirid atau tidak, makanan yang dikonsumsi halal atau haram, setelah lahir nanti dikumandangkan adzan, disusuinya 2 tahun atau tidak sama sekali atau cuma 3 bulan, sampai nanti cara didiknya seperti apa, itu nanti mulai dari lahir sampai balik, Pak. Itu menjadi satu kesatuan, nggak bisa di-split, nggak bisa dipotong. Jadi kalau Anda misalnya didik istri yang baik meskipun hijrah, tapi dulu pernah makan makanan yang haram, nanti juga akan lebih sulit daripada yang dari dulu dibentuk dengan makanan yang halal. Saya pernah waktu itu diundang untuk ngisi seminar tentang pendidikan anak usia remaja. Saya katakan, cara-cara begini yang mensplit pendidikan Islam. Jadi nanti kalau saya terangkan cara mendidik remaja secara Islami, itu ada dalam Islam. Anda nggak perlu dong cari istri yang solehah, nggak perlu dong jadi suami yang soleh, nggak perlu dong memperhatikan makanan yang halal, nggak perlu dong yang namanya mau hubungan badan harus baca doa dulu, nggak perlu dong ngadani telinga kanannya anak, nggak perlu dong menyusui. Kenapa? Wis iku nek pas wis remaja diajari gue cara menjadi remaja yang baik. Nggak begitu, karena dalam Islam remaja itu justru sudah panen. Anak itu kalau sudah kecil sudah dididik ke masjid, umur remaja 10 tahun itu rasa dadi kawan wis salat dhewe.
Jadi memahami pendidikan Islam itu utuh, dari mulai bahannya, prosesnya, caranya sampai hasil akhirnya, dan itu mulai dari lahir sampai balik. Maka ada anak yang waktu TPA-nya juara, pas wisuda TPA ngaji, SMP ini hamil sebelum menikah itu ada, Pak. Tetangga saya itu. Kenapa waktu SMP orang tuanya tidak ngontrol pergaulannya? Itu waktu TPA juara. Gitu loh. Jadi Islam itu satu keutuhan, semuanya saling berkaitan. Wong maaf, ibunya pas hamil stres atau tidak saja itu berpengaruh pada janin. Kemarin qadarullah saya mengadakan seminar kesehatan, pembicaranya bukan saya yang masalah kesehatan. Itu sampai menemukan cacat-cacat anak itu karena mayoritas dialami oleh ibu yang tidak nyaman pada waktu hamil. Tema kemarin bagaimana menjadi suami siaga, suami yang membuat istrinya merasa nyaman selama hamil, karena ternyata istri yang dibentak-bentak suami, yang makanannya nggak cukup, yang stres karena memikirkan ekonomi, yang macam-macam, ternyata nanti berpengaruh kepada kondisi bayi ketika lahir. Jadi bebaskan istri Anda dari pikiran-pikiran yang berat selama hamil, insya Allah nanti anaknya ya lebih sehat. Lawang saiki bapake podo, mboke podo. Kuwi nek menurut restoran berarti kan resepnya podo, hasilnya podo to ya. Ki engko ora podo. Kenapa? Karena anak pertama masih ekonominya belum lancar, jadi malah mas prihatin. Anak kedua ekonominya sudah lancar, makanannya mewah, apa-apa eneng. Anak ketiga kegodo mantan, jadi hubungannya karo istri terganggu. Itu bapak ibunya podo hasilnya beda-beda kok, Pak. Gitu loh. Jadi Islam itu begitu. Kalau Anda sudah menjalani, sudah. Allah yang ngatur, tapi Anda tidak bisa mensplit karena sudah punya istri soleha, berarti nggak usah memperhatikan apa makanan, nggak usah memperhatikan lingkungan, nggak bisa begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Itu kayaknya ibu-ibu sudah banyak. Kayaknya ibu itu lumayan kan. Saya bacakannya. Yang pertama Bismillah. Pertanyaannya, jika suami sering melakukan kekerasan fisik, tapi kemudian selalu minta maaf pada istrinya, kok selalu sering ya? Kan tadi sudah bilang sering. Istrinya mengalami dilema ingin pisah, tapi di sisi lain juga bingung saat suaminya sudah minta maaf. Sedang mereka sudah punya 2 anak, sehingga anaknya benci pada bapaknya. Apa yang harus saya lakukan? Iya. Satu dulu, nanti saya lupa yang kedua. Saya sudah cukup umur untuk melupakan pertanyaan kedua itu. Yang pertama, Anda bawa suami ke orang ketiga. Jadi ada saksi ketika suami minta maaf, misalnya mertua, atau ayah Anda, atau kakak laki-laki Anda. Bawa suami ke sana, ceritakan apa yang terjadi, dan biarkan suami minta maaf di situ, disaksikan orang ketiga. Kemudian Anda bilang, jangan diulangi lagi. Kenapa? Karena Islam membolehkan Anda tidak memaafkan orang yang mengulang-ulang kesalahan yang sama kepada Anda. Jadi siapa bilang Nabi akan memaafkan semua orang bersalah pada Nabi? Tidak. Ada kisah Nabi tidak memaafkan. Pada waktu itu ada seorang tawanan perang Badar, namanya Abul Azza al-Jumahi. Dia di perang itu di pasukan orang kafir, posisinya adalah pemberi syair. Jadi menciptakan syair-syair untuk menguatkan mental. Kan dalam perang itu kadang-kadang kita kalah, kita sedih, kita shock melihat mayat berhamburan dan macam-macam. Nah kadang-kadang kan butuh syair untuk membangkitkan semangat. Allahu Akbar, maju terus pantang mundur, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Itu diantara syair-syair yang kemarin berkumandang pada waktu perang kemerdekaan. Jangankan kok perang toh Pak, lagi bal-balan karo badminton we yo ndadak nggo dok 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 Indonesia dok 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 terkalah gitu. Wis di ngono aja kalah. Nah itu Abul Azza al-Jumahi itu begitu, dia memotivasi dalam syair-syairnya, terus ketangkap. Terus dia ngomong sama Rasul, kalau anaknya perempuan semua, jadi yang tanggung jawab pencari nafkah nggak ada, saya miskin, saya di pasukan kan cuma pemberi syair, bukan yang pegang tombak atau pedang, bukan yang langsung membunuh. Kan nanti ada juga yang membawa bendera akan tetap berkibar.
Akhirnya Rasul memaafkan, dia disuruh pulang. Tapi Nabi berpesan, jangan kamu ulangi lagi. Berapa tahun berselang, umat Islam menang lagi dalam peperangan. Ternyata Abu Azal Jumai ada lagi di situ. Padahal dulu Nabi sudah mengatakan jangan kamu ulangi. Dia kemudian pakai jurus yang sama, nangis-nangis, minta maaf, cerita tentang kepedihan keluarganya, anak yang perempuan. Dia berharap Nabi memaafkan dan nyuruh dia pulang lagi. Nabi mengatakan tidak. La yuldahul mu'minu min hujin wahidin marataini. Nabi bersabda, orang mukmin itu tidak digigit ular berbisa dari lubang yang sama 2 kali. Kalau peribahasa kita ya manusia itu jangan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Maka Nabi menyuruh sahabatnya untuk mengeksekusi, akhirnya Abu Jumai dibunuh. Jadi siapa mengatakan Nabi akan selalu memaafkan orang yang salah, yang menghina beliau? Tidak. Jadi hanya orang yang tidak beriman yang nanti akan tertipu dengan kesalahan orang kepadanya berkali-kali untuk masalah yang sama. Jadi Anda boleh tidak memaafkan suami kalau dia selingkuh sudah 5 kali. Wes gah titik. Lah sudah punya anak 3, anak 5 juga nggak apa-apa, apalagi cuma 3, jangan nambah lagi malahan. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau Anda bercerai, Anda cuma menjadi mantan istri dan mantan suami. Anak-anak nggak mungkin jadi mantan anak. Dia tetap urusan bapaknya soal biaya hidup kok. Kenapa? Daripada Anda nanti malah tertular penyakit kelamin karena suami Anda nggak pernah berhenti berzina. Malu dong perempuan berjilbab kena penyakit kelamin. Tularan dari suami yang nggak berhenti berzina itu. Jadi suami sekarang Anda mukul, suruh dia minta maaf di depan bapak Anda atau mertua Anda. Masa coba baleni. Kalau nanti baleni lagi, sudahlah. Anda mukmin, Anda percaya kepada hadis Nabi daripada perasaan. Sudah punya anak 2. Lah kalau Anda tidak cerai malah anaknya jadi 3, 4, 5, 6. Cukup 2 dengan laki-laki jahat ini gitu loh. Nanti anak Anda ada didik, masukkan pesantren biar tidak benci sama bapaknya. Sekarang aja sudah benci sama bapaknya kok. Jadi kalau nanti Anda tidak berpisah, justru anaknya melihat langsung bagaimana bapaknya suka mukul ibunya itu. Karena saya menemukan kasus lulusan pesantren jadi ustadz, tapi nek marah mukul istri. Istrinya nemui saya panggil suami itu, kamu mukul istrimu? Nangis, iya Ustaz. Kamu tahu kan itu dosa? Iya Ustaz, tapi kalau pas saya di rumah suasana tidak nyaman, saya kayak refleks mukul istri saya. Kenapa saya tanya? Ya karena sejak kecil saya melihat bapak saya mukul ibu saya. 18 tahun melihat seperti itu, begitu dia masuk pesantren cuma 4 tahun nggak bisa membuang memori itu. Maka perilaku orang tua itu berpengaruh kepada anak-anak. Jadi kalau Anda suami tetap mukul terus nggak mau berpisah, justru yang kasihan anak-anak karena melihat diajari bapaknya cara mukul ibu itu loh. Nanti dia kalau nikah jadi mukuli istrinya meski lulusan pesantren hafal hadis. Justru kalau Anda sayang anak, segera berpisah dari laki-laki itu biar tidak melihat pemandangan seperti itu. Karena itu berpengaruh pada mental anak. Saya sudah ketemu bukan cuma 1, 2, 3, 4 kasus-kasus orang mudeng agomo tapi sama istrinya plak-plok. Setelah ditelusuri, ya karena dia melihat bapaknya begitu sama ibunya bertahun-tahun. Masuk pesantren berapa tahun sih? Paling 3-4 tahun. Sementara sama bapaknya 20 tahun. Ya sing nyentel ya 17 tahun itu toh ya. Jadi dalam Islam nggak begitu, demi anak-anak. Justru demi anak-anak Anda harus berpisah sama laki-laki yang suka mukul ini. Maka biar dia berjanji tidak mukul di depan orang tua atau orang ketiga. Jadi nek suatu saat Anda minta cerai orang lain, oh ya wis pantas wong kowe dikeplaki terus wong iki njaluk ngapura kok. Tapi nek ngapuranya pribadi terus kayak air mata buaya kayak film Bombay gitu ya. Minta maaf tapi bisa ngulangi, minta maaf ngulangi. Capek hidup Anda berbahagia. Wis ngeplaki ra bagus ra sugih, rugi men deh bojo kaya ngono. Rugi men. Urip pisan ndek sengsara men. Manut Allah dan Rasulnya, hidupmu bahagia wis to. Aja manut bojomu, manut Allah dan Rasulnya. Bojo dinut mergo Allah yang nyuruh. Maka ketika bojo tidak ngajak ke jalan Allah, jangan dianut. Enggak benar. Jadi yang menyuruh istri taat sama suami itu Allah. Enggak muncul sendiri perintah untuk taat kepada suami itu. Allah yang menyuruh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari ibu juga saya bacakan, saya dan suami saya adalah seorang paraf dan untuk saat ini saya dan suami dalam tahap belajar. Saya ingin sekali mendidik anak saya menjadi anak yang soleh, sementara saya dan suami belum begitu paham banyak tentang din. Bagaimana cara mendidik anak saya supaya menjadi anak yang benar-benar soleh, tetapi dengan pengetahuan agama saya yang terbatas? Ya,
Satu, Anda meluruskan niat. Karena Islam itu agama yang benar, sehingga nanti ketika hati manusia lurus dan niatnya benar, ikhlas, banyak orang tidak tahu ilmunya, tapi Allah mewariskan kepada dia naluri kebapak dan keibuan yang benar. Ada orang-orang kampung lulusannya cuma SD, isi istri yang laki-laki cuma SMP, tapi tiap malam sholat tahajud, ke masjid ngajak anak, ketika nanti makan dibagi rata. Anak-anaknya tumbuh sebagai anak yang saling sayang, sama orang tuanya juga bakti. Nek diajari dari mana coba? Wong DE bukan sarjana juga, bukan yang sering membaca buku, tetapi ketulusan dan keikhlasan itu Allah membimbing dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar. Nanti begitu ikut pengajian saya, Ustadz saya nggak tahu namanya, tapi saya pernah mempraktekkan itu. Allah yang membimbing dia. Jadi luruskan niat bahwa Anda pengen menjadi ayah dan ibu yang baik, karena sesungguhnya anak itu menurun dari bapak dan ibunya. Maka tadi untuk mendapatkan anak yang qurratul a'yun, berilah kami pasangan dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda harus segera mengejar ketertinggalan, karena nggak bisa Anda mengatakan saya lemah ilmu tapi terus kemudian anak saya soleh. Ya hari ini dimaafkan dan hari ini Allah membuat Anda mungkin melakukan hal yang baik, tapi ini nggak bisa begini terus, karena anak nanti juga berkembang. Maka Anda harus segera mengejar. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang berkaitan mendidik anak itu bukunya banyak, video di YouTube juga banyak. Tinggal klik-klik mendidik anak secara Islam, nanti muncul, tinggal didengarkan tiap hari. Terus beli buku pendidikan Rasul, pendidikan anak menurut Rasul, ada itu. Ya, mendidik anak mendidik anak bersama Nabi itu ada bukunya. Anda bisa baca itu, dibaca itu sebulan sudah selesai khatam. Tapi ini Anda, saya mau alaf, saya belum ngerti. 10 tahun ngalim mau alaf terus nggak ngerti terus, ya benar. Bukan begitu caranya. Justru Anda mu'alaf itu Anda bisa mengalahkan orang-orang Islam yang tidak akrab dengan ilmu. Karena Islam itu agama yang mengajarkan ilmu. Rasul itu tidak mewariskan emas dan perak. Rasul mewariskan ilmu. Maka barang siapa datang mendatangi majelis ilmu, dia telah mendapatkan warisan dari Nabi. Beli bukunya, mendidik anak bersama Nabi. Udah baca 1 bulan, khatam. Kalau nggak paham tanya sama Ustadz. Tapi secara umum bisa dipahami kok. Yang jelas karena Islam itu pengen masuk surga, maka pendidikan anak itu adalah mendidik akidahnya, mendidik ibadahnya, mendidik akhlaknya, mendidik mentalnya, mendidik sosialnya. Jadi anak Anda sholat tapi nggak akrab sama tetangga, tadi kata Nabi dia masuk neraka. Anak Anda sarjana tapi nggak sholat, ya percuma, itu nanti masuk neraka. Anak Anda jadi dokter tapi buka klinik minta tolong sama orang pintar, itu ya musyrik. Dokter yang musyrik, calon penghuni neraka, era taubat gitu loh. Jadi mendidik Islam itu justru mendidik untuk masuk surga itu jadi justru ideal. Kenapa? Orang yang miskin pun bisa memasukkan anaknya ke surga. Tapi nanti pembahasan ini pada waktunya nanti kita bahas, yaitu namanya pendidikan seutuhnya. Jadi mendidik anak itu mendidik agar dia masuk surga. Berarti agar masuk surga, akidahnya harus benar, terbebas dari kemusyrikan. Ibadahnya benar, minimal sholat sama puasa wajib dia kerjakan. Sosialnya benar, minimal dia sama tetangga bisa negur. Mentalnya benar, kalau ada masalah dia bisa ngatasi. Jilbaban, tapi diajak tidur sama pacarnya belum nikah mau, berarti mentalnya nggak beres. Begitu diputus pacarnya pengen bunuh diri, berarti mentalnya nggak beres. Meskipun penampilannya pakai jilbab cantik glowing kayak orang Korea, tapi mentalnya nol. Ditinggal si Paidi aja pengen bunuh diri gitu loh. Itu nanti jadi masalah. Jadi didik Islam itu nanti harus ada ilmunya, dan itu buku-buku banyak. Bahkan saya bisa mengatakan buku-buku tentang pendidikan termasuk buku yang paling banyak di toko saya. Gitu. Oke. Yang satu, suami saya seorang malam dia bertato. Apakah untuk ibadahnya diterima Allah? Karena saat ini suami belum berani atau masih takut untuk menghilangkan tatonya. Iya. Soal Allah menerima atau tidak, saya tidak tahu. Itu urusan Allah. Tapi semuanya kembali kepada niat Anda dalam berhijrah. Kalau hari ini belum berani bertato kan belum berani menghapus tato kan tinggal alasannya. Apa karena sakit, atau karena tatonya terlalu indah, jadi terlalu indah untuk dihapuskan gitu loh judulnya. Kalau terlalu indah dihapuskan berarti itu alasan konyol. Karena dalam hadis yang lain Allah melaknat orang yang bertato. Tapi kalau alasannya memang ini sakit, Anda bisa mencari alat tato yang tidak menyakitkan. Karena alat penghilang tato itu macam-macam. Ada yang tidak menyakitkan juga kok. Kenapa? Karena saya
Nggak tahu ya, di sini katanya dulu pernah ada kan program penghilangan tato, tapi saya waktu itu ke Bandung, ada satu masjid yang saya isi itu memang di ruangan sebelah itu untuk menghilangkan tato-tato, dan dia cerita ya untuk yang masjid ini nggak sakit kok Ustadz gitu. Kalau memang belum punya biaya, kalau tato itu butuh biaya, yang doanya kepada Allah adalah ya Allah beranikan saya menghilangkan tato dan berilah saya biaya untuk menghilangkan tato ini. Kalau memang masanya di situ. Tapi kalau masalahnya belum berani, alasannya apa dulu? Kalau alasannya konyol seperti tadi, saya belum berani karena ini kenangan dengan mantan terlalu indah untuk dihapuskan. Ya wes, awakmu tato, mentalmu bakwan gitu loh. Jadi mukanya preman, mentalnya bakwan, ini kayak gini nih gitu ya. Jadi karena ini demi kebaikan. Harus kebaikan. Enggak beraninya kenapa? Kalau sakit berarti cari informasi tentang menghilangkan tato yang tidak sakit. Terus kalau ternyata kurang ada biaya, mungkin malah berkomunikasi kepada takmir masjid agar dibantu, karena pengen segera hijrah itu total gitu loh. Tapi soal bagaimana diterima atau tidak, saya tidak ngerti, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja tatonya tidak hilang tapi Allah memaafkan, bisa saja. Itu kembali kepada ketulusan hati dan niat kita ikhlas atau tidak dalam berhijrah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.